Santai aja lah, Eh, santai aja. iya, iya, iya. Aku sedikit yang sama Bang Zuma. Ini Bang Zuma bisa simak ya, narasi Bang Zuma yang mau kritisi tentang apa ya, angkatan jahat Nah, yang tanda silakan, Yunus. silakan. Ya. Jadi yang kuikuti dari narasi Bang Zuma ada memang itu ucapan Yesus itu angkatan jahat. Kira-kira beginilah narasinya ya. Angkatan jahat ini tidak akan meminta tanda, tapi tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Nah, artinya Yunus di perut ikan selama 3 hari, demikian juga dengan anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau kulihat Bang Zuma ini mengatakan bahwa yang bangkit itu kan iblis ini karena merujuk pada angkatan jahat. Padahal narasi itu bukan begitu. Angkatan jahat ini yang diucapkan Yesus itu merujuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang meminta tanda pada Yesus. Tapi Yesus nggak memberi tanda kecuali tanda Yunus. Tanda Yunus ini sebenarnya, Yunus di perut ikan itu sebenarnya nubuatan akan Yesus yang akan berada di dalam bumi, di alam kematian selama 3 hari. Dan Yunus yang dimuntahkan dari ikan ini, begitulah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, peristiwa itu pun adalah peristiwa nubuatan. Nubuatan itu nggak mesti kata-kata. Peristiwa pun merupakan sebuah nubuatan. Jadi gitu dia. Jadi jangan disimpulkan bahwa yang bangkit itu adalah angkatan jahat. Salah. Yang bangkit itu adalah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh peristiwa Yunus yang masuk di perut ikan selama 3 hari. Begitu juga Yesus akan berada di perut bumi selama 3 hari dan akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti halnya Yunus yang dimuntahkan dari perut ikan pada hari yang ketiga. Begitu ya, aku meluruskan itu dari Bang Zuma kepada Bang Zuma. Bang izin bang ya, keluar bang ya. Oke, siap. Layak dikasih. Silakan Gurunda. Iya, iya, iya. Iya, jadi apapun narasinya, mau nubuat kah atau apakah, tapi itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima tanda itu? Yang berhak. Siapa itu? Yang meminta. Siapa mereka? Ya angkatan jahat. Ya, siapakah angkatan jahat itu Zuma? Orang Farisi. Betul. Nah, ketika kemudian diberikan tanda ini, orang Farisi ini apakah berhenti sampai situ? Enggak. Tanda jahat, tanda angkatan jahat, yaitu tanda yang Yesus berikan kepada mereka, mereka ajarkan kepada non-Yahudi. Maka Anda menerima tanda itu, padahal itu adalah tanda yang diberikan kepada si jahat. Gimana dong? Masuk gini, bukankah tanda Yunus itu di perut ikan selama 3 hari, 3 malam dan dimuntahkan ikan dia merujuk kepada Yesus yang akan ada di perut bumi selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga? Bukankah setuju nggak kau situ Zuma dengan pernyataanku itu? Oh enggak setuju. Kenapa? Iya, karena di situ tidak disebut Yesus, tapi disebut anak manusia. Anak manusia biasanya mengarah kepada siapa? Yesus atau siapa? Tunggu dulu, Yudas juga anak manusia dan itu tanda untuk angkatan jahat. Tidaklah mungkin kepada si jahat diberikan kebaikan. Namanya si jahat diberikan si jahat. Maka di dalam pengajaran Yesusnya, di dalam Lukas 22, nomor 53, apa kata Yesus? Apakah sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang membawa pedang dan pentungan? Padahal kau setiap hari melihat aku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu sekarang tiba, yaitu saat kuasa kegelapan. Jadi awal dari penangkapan Yesus itu adalah awal kuasa kegelapan. Maka Yesus dalam Yohanes 12:31, apa katanya? Sekarang juga dunia dihakimi. Sebab sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis. Dilemparkan dari mana? Kan iblisnya turun di alam orang mati, alam maut. Nah dari sana dia keluar. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Anda ikut mengimaninya, berarti Anda bagian daripada itu. Kan ada 2 tanda. Murid yang benar minta tanda. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, yang satu minta tanda, yang satu juga minta tanda. Yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari kubur, yang satu diberi tanda anak manusia keluar dari langit. Beda kan? Beda. Anda berada di mana? Ya tanda yang pertama. Angkatan jahat. Jadi yang pertama yang sepaham kita adalah angkatan jahat dalam pernyataan Yesus itu merujuk pada orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, ya kan? Yang kedua, persimpangan kita, perbedaan kita, kau mengatakan bahwa anak manusia akan berada dalam perut bumi. Anak manusia yang dimaksudkan itu, maksudmu adalah Yudas Iskariot, kan kira-kira begitu? Betul.
Oke. Sementara aku mengatakan anak manusia di Alkitab itu biasanya dia itu merujuk mengarah kepada Yesusnya itu. Jadi Yesus itu kan disebut anak manusianya dia itu untuk menyatakan bahwa dia 100% manusia, itunya maksudnya itu. Nah, kalau kau mengatakan, oke lah, kuterimalah dulu pernyataanmu bahwa anak manusia di dalam ayat itu mengarah pada Yudas Iskariot. Di ayat mana lagi yang lain pernyataan anak manusia ini yang mengarah pada Yudas Iskariot sehingga bisa menguatkan argumenmu? Tidak ada kemudian data untuk membantah. Karena Yudas memang anak manusia. Yang menguatkan argumentasi saya adalah bahwa Yesus itu bukan makhluk yang dikutuk. Pahami itu dulu. Nanti Apakah Yesus adalah makhluk yang dikutuk? Bukankah yang dikutuk ini adalah yang menerima suap? Oke. Di mana aku akan menjawab semua pertanyaanmu cuma di mana tadi ayat yang kau bilang terkutuklah yang disalib di kayu salib Timotius itu berapa itu? Biar aku buka dulu Alkitabku. Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27, ya. Ulangan yang di Perjanjian Baru, yang di apa? Galatia 3:13. Galatia 3. Sebentar dulu ya. Gak apa-apa, kita bahas aja biar kita buka bayar ayat itu. Galatia. Ini saya izin sapa dulu Bang Aldaus. Mas Aldaus, selamat malam Mas. Ini muridnya Bang Zuma nih. Ya, sehat Mas? Sehat. Ya, sambil belajar Mas ya. Nanti habis ini giliran Mas Aldaus ya. Oke, ini cuma Galatia 3 ayat 13 ya. 13. Iya. Biar aku bacakan ya di tanganku ada Alkitab ini. Galatia 3 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena manusia ini ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Benar, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Benar. Apakah Yesus dia menjadi terkutuk? Kan begitu dia kan, menanggung kutuk. Nah, itu kan lari kan? Anda sendiri yang mengatakan Yesus, tapi nanti Anda katakan bukan Yesus, tapi dosa orang lain kan lari. Artinya dengan kata lain Anda mengakui bukan Yesus yang disalib. Oh, enggak lah, Yesus lagi disalib itu. Enggak Nah, sekarang permasalahannya dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Yesus tidak berdosa dan Nah, itu kan Anda ingkari lagi. Berarti bukan yang disalib. Dia yang disalib, menanggung. Nah, dosa apa? Dosa apa yang kemudian yang ditanggung, yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa kau bertanya itu Juma? Sementara Pilatus sendiri berkata dan ahli-ahli Taurat itu juga berkata, biarlah kami yang menanggung dosa ini, kan begitu. Artinya Pilatus menjatuhkan hukuman itu. Pilatus berkata begini dia, aku tidak menemukan satu kesalahan pun dari orang ini sehingga dia layak dihukum mati. Katanya kan tidak bersalah dia itu. Nah, jadi karena memang sudah nafsu membunuh itu ada pada diri orang Yahudi dan orang Farisi ini, dan mereka pun tahu, mereka mencari-cari cara untuk membunuh tapi nggak menemukan cara karena nggak ada kesalahannya. Lalu mereka berkata, biarlah dosa itu tertanggung pada kami dan keturunan kami, katanya. Jadi memang si Tuhan Yesus ini nggak berdosa dia, yang dicari-carinya dosanya, kesalahannya. Nah, lantas kenapa dia harus kena salib? Orang dia nggak berdosa. Itulah dia untuk menepati, menggenapi nubuat itu penebusan dosa manusia. Aduh, itu doktrin. Itu doktrin orang Yahudi nebus dosa itu pakai hewan, bukan pakai manusia. Larinya kacau. Lama cuma di perjanjian lama. Ya iya, sekarang dia menggenapi nubuatan yang mana? Kan nubuat yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh orang-orang Yahudi tidak seperti nubuat yang dibikin-bikin oleh orang Kristen. Imam kepala Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Kristen ngarang cerita Yesus harus mati untuk nebus dosa dunia. Kan tidak nyambung. Yang tahu prosesnya itu adalah orang yang terlibat pada keadaan di TKP. Siapa mereka? Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Nah sekarang kalau Pilatus mengatakan, kalian yang menanggung bukan aku. Karena yang sudah disidang ini kan tidak pernah mengaku bahwa aku Yesus dan tidak pernah mengaku aku bukan Yesus. Coba Anda lihat, apakah kamu adalah Mesias, anak Allah? Apa kata dia? Apalagi gunanya aku bertanya? Apalagi gunanya aku berkata? Kamu sendiri yang mengatakan. Jadi bukan mengatakan, aku bukan Mesias. Atau dia mengatakan, iya betul aku Mesias. Tidak ada itu. Tidak ada. Malah dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia Yesus. Nah, itu baru cocok. Sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Itu baru betul.
Tetapi kalau anak manusia yang menjadi kemudian angkatan jahat sebagai tanda untuk mereka, bisa Yudas, bisa Bom-Bom, bisa Edis, juga bisa kamu. Karena Yesus itu adalah hamba yang dilindungi. Pokoknya siapapun dia pasti manusia. Tapi tidak Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Yesus adalah orang yang dikasihi. Oke, Juma, boleh kita lihat Markus 14 ayat yang ke-61 ya. Ini dia. Oke. Kau bilang tadi Yesus tidak mengaku. Ya, dan aku bacakan semua samamu Markus 14 ayat 61. Ya. Tetapi ia tetap diam. Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini pertanyaan imam besar itu nih ya di sidang imam kepala. Dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, N besar, kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini ya, tanda tanya, petik ya. Jawab Yesus, akulah dia, kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi sebenarnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini sebenarnya perjalanan Yesus, peristiwa perjalanan Yesus di dunianya ini, pelayanannya. Dan ini adalah kesaksiannya sebenarnya ini. Injil ini kan kesaksian. Jika satu peristiwa, satu orang yang menyaksikannya, bagi orang Yahudi itu nggak diakui, cuman kau aja yang ngomong itu. Cuman satu saksi nggak laku. Paling sedikit 2 saksi baru laku. Makanya Injil ini, 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, peristiwa penyaliban itu benar. Jadi dia 4 saksi yang membenarkan peristiwa itu. Itunya maksudnya cuma. Ya, jadi gini Bung. Kalau Anda membahas Markus 14 kan udah beberapa saat yang lalu kita bahas tuh. Bagaimana seorang menggunakan kain lenan lari meninggalkan Yesus. Iya kan? Nah, di mana dia sekarang berapa kain lenan itu? Biar kita lihat dulu kain lenan itu. Lihat berapa? di data 52-nya kan? 52 Markus juga itu ya? Iya, Markus 14. Markus 14. Ya, ada memang kain lenan. Kita bahas kain lenan ini, siapanya manusianya ini. Sekarang kalau Anda membahas data kemudian Markus 14 di data 62, 61, 62 dikatakan akulah dia kan gitu. Wah, Mesias itu. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, tergenapi enggak ini? Tergenapi apanya? Nah kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata akulah dia. Oke, kita tunggu sebentar. Tergenapi enggak? Kita masuk ke wilayah Paulus ya. Yang Bukan, Yesus Markus aja dulu. Markus boleh. Kan di dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus memesan muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, orang yang disalib ini mengatakan akulah dia. Tergenapi enggak? Akulah dia. Itu kan Yesus belum mati. Penyesat itu datang. Kan saya sebagai muslim mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Bahwa pandangan saya ini si penyesat dan dia mengatakan akulah dia. Mari kita balik ke ayat itu. Ayat berapa itu? Pertanyaan saya saudara, di Markus 14:62, pertanyaan saya, ada apa orang-orang itu bertanya, apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Kalau itu Yesus, ngapain ada pertanyaan itu? Bukankah orang-orang yang ada di sana sudah 33 tahun bersama dengan Yesus yang asli? Terus kenapa harus bertanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, anak Allah? Kenapa harus ada pertanyaan? Itu diusung pertanyaan itu karena ada keraguan di antara seluruh manusia yang ada pada saat ini Yesus atau bukan sih? Itu fakta. Makanya di dalam Markus 16 selanjutnya data 12, Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Tuh rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan imam kepala mahkamah agama, orang Farisi masih bertanya-tanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan yang maha tinggi? Loh kok pakai nanya gitu? Ada-ada aja. Karena mereka ragu. Ini siapa ini? Ini siapa orang ini? Masa tiba-tiba hanya gara-gara menghilang beberapa saat saja, tiba-tiba muncul orang semua pada bingung. Ini siapa? Saya mengatakan bahwa yang ditangkap bukan Yesus, maka yang disidang bukan Yesus, maka yang disalib bukan Yesus, maka yang keluar dikubur bukan Yesus, maka yang disembah Kristen bukan Yesus. Selesai. Nah silakan Anda nyusun kemudian penelitian Anda bahwa itu Yesus, silakan. Tapi patahkan argumentasi perintah Tuhan bahwasanya
jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Rubah data itu. Bunuhlah orang benar supaya aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian kan orang-orang bersalah nih yang ingin dibenarkan. Maka orang benar harus dibunuh untuk kalian supaya kalian itu bisa dibenarkan. Tapi dalilnya tidak begitu. Sedangkan Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukankah Keluaran 24 itu Taurat? 23 itu Taurat. Ya kan? Terus kenapa harus mengacu kepada surah-surah Paulus? Kristus telah menebus. Kenapa harus ke situ? Sementara Yesus tidak merujuk ke situ. Yesus merujuk kepada kitab yang sudah tertulis lebih dulu. Yaitu Taurat disebutnya. Bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus dengan matinya. Tidak ada itu. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kitab Nabi-Nabi. Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Orang jujur diselamatkan dan ditebus oleh siapa? Oleh orang pengkhianat. Dalil itu, dalil. Aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis di kitab-kitab terdahulu. Nah, ada nggak di kitab terdahulu kemudian Mesias mati pada hari ketiga bangkit? Di mana itu bisa dibaca? Nggak ada, Bung. Nggak ada. Kalian aja yang memaksakan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang terselubung dalam nama Yesus supaya orang bisa terpedaya dengan itu. Ayo. Jangan kau hancur komputermu, santai aja. Halo, yang gini cuma, yang bisa aku simpulkan, kau menjadikan kitab ini salah duduk, salah berdiri. Artinya, ketika di Injil Matius, Yesus itu kan nggak pala mengatakan, akulah dia, kan begitu kan. Dia mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya, ngambang. Artinya nggak belak-belakan dia di kesaksian Matius ya, bukan Markus. Lalu kau berkata, nah kan Yesus nggak ngaku kan? Oke, batal ini hanya karena tidak spesifik Yesus mengakui. Kau menuduh, oh kan enggak, Yesus nggak ngaku. Oke, makilah. Lalu kutunjukkan Markus. Ketika Yesus di Injil Markus berkata, pertanyaan Kayafas itu, apakah engkau Mesias anak yang terpuji? Yesus menjawab dengan tegas, akulah dia. Lalu kau berkata, nah kan terjadi nubuatan di apa kan, yang di Matius 24 ayat 4 dan 5 kan kau bilang bahwa akan banyak datang penyesat dengan mengaku aku Mesias. Berarti apapun jawaban di Alkitab ini akan tetap salah sama kau. Lah, kitab itu yang menjelaskan isinya. Masa saya harus menjelaskan sesuai dengan bukan kitab itu? Kan jelas Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi yang harus diwaspadai siapa? Oknum yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Jangan yang mengatakan akulah cantik, akulah ganteng, tapi akulah dia. Lah orang waras harus paham itu. Sekarang permasalahannya, ada nggak yang mengaku akulah dia? Ada. Yang mana? Yang disalib. Nah, memungkinkan enggak itu betul-betul bukan Yesus? Memungkinkan. Kenapa bisa? Mustahil Yesus itu disalib. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia sampai dikutuk? Dosa apa? Ada nggak dosa Yesus? Tak ada. Yesus tidak berdosa. Nah, berarti bukan dia yang disalib. Anda muter lagi ke sana. Tapi Anda maksakan karena Anda ego, ingin dosa Anda itu ditebus. Kan lucu. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak memiliki dosa, dengan kata lain, mustahile Yesus yang disalib. Itu aja. Titik. Orang yang disalib adalah orang yang mati dengan jalan kutuk. Yesus mati dengan jalan kutuk. Na'udzubillah. Kemana perginya orang yang mati di kutuk? Surga, rupanya. Ini kesalahan konsep dari awal. Sebenarnya rangkaian demi rangkaian yang Anda kemudian ingin coba tegakkan itu pondasi awalnya karena dosa kaliannya itu yang ingin ditebus. Sehingga keinginan supaya masuk surga dosa ditebus, supaya selamat dosa ditebus, harus kalian merangkai data demi data supaya bisa sampai ke sana agar klop. Tapi tidak begitu. Yesus mengajarkan dosa ditebus itu dengan cara bertobat. Sekarang kalau Tuhan itu maha pengampun, bisa tidak Tuhan mengampuni dosa manusia tanpa harus ada yang salib-saliban kayak gitu, kayak aneh-aneh aja dah? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Angkat tangan, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dosaku. Terhapus gak? Terhapus. Lalu siapa yang mengajarkan manusia sudah menjalar ke bumi oleh satu orang sehingga menjalar kemana-mana sehingga harus ada pendamai? Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Hah? Paulus. Paulus yang mengajarkan itu. Ilmu dari mana? Dari si dia yang mengaku akulah dia ini. Ini si yang kerok ini.
yang ngaku-ngaku akulah Yesus. Ini, ada nggak Yesus mengatakan waspada kepada Yesus? Ada. Yesus tegas mengatakan itu, waspadalah kepada Yesus. Mengaku Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus nggak? Yes, Yesus Kristus. Terus kenapa harus dipaksakan ketika sudah ada nasihat Yesus? Dan juga ajarannya bertabrakan dengan ajaran Yesus anak Maria. Kenapa harus dipaksakan? Tujuannya apa? Ya hanya sekedar untuk mendurhakai Tuhan dalam nama Yesus. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kalau itu bukan Paulus in the gang, dan itu bukan Kristen, lalu mana? Tidak ada, hanya Kristen. Kalau begitu Yesus pembohong. Adalah lebih baik Yesus Oke. itu bukan pembohong dan yang disesatkan itu adalah Kristen. Itu lebih cocok daripada tidak ada yang disesatkan, Yesus jadi pembohong dan Kristen juga hancur karena Yesus mengajarkan akan ada penyesat memakai namaku. Mana itu? Yesus pembohong berarti, Kristen yang betul. Tapi kalau Kristen ini mau menyadari ketika Yesus orang benar, maka Kristenlah yang hancur. Iya. Ya, malam sabar Bang ya. Bang KPK saya mute lagi. Dari tadi saya mute. Kasih kesempatan Bang Victor dulu selesaikan. Pak Pendeta ini Assalamualaikum, Muslim, Kristen? Halo, saya pengikut Simon Petrus yang